Hai, ketemu lagi dengan saya, Merdi RL Sialagan. Topik kita kali ini mencegah cyberbullying. Kita lihat topiknya. Tujuan pelayanan di sini adalah untuk mengidentifikasi contoh-contoh cyberbullying, mengidentifikasi penyebab cyberbullying, memerinci dampak cyberbullying, menolak perilaku cyberbullying, menentukan langkah-langkah mencegah cyberbullying. Di sini asesmen awalnya saya berikan 7 pertanyaan awal, nanti akan ditujukan kepada siswa-siswi untuk menjawab ya atau tidak. Kemudian di persepsinya seperti gambar, kira-kira nanti cyberbullying itu apa? Nah, cyberbullying adalah tindakan perundungan yang terjadi di dunia maya. Umumnya tindakan ini terjadi di media sosial, di mana ada sering kita jumpai game online dan berbagai macam platform yang menyediakan kolom untuk chatting ataupun berkomentar seperti itu ya. Nah, di sini simak dulu tayangan berikut. Halo semuanya, pada tahu nggak sih apa itu cyberbullying? Pasti kalian sering dengar istilah ini nih. Atau jangan-jangan malah tanpa sadar kalian juga ngelakuin. Apa sih cyberbullying itu sebenarnya? Dalam bahasa Indonesia, cyberbullying disebut juga dengan intimidasi dunia maya. Intimidasi dunia maya juga dikenal dalam bahasa Inggris sebagai cyberbullying atau cyber harassment. Yang keduanya masuk dalam kategori kekerasan. Hal ini bisa terjadi kepada anak maupun orang dewasa. Remaja bisa jadi lebih rentan mengalaminya, apalagi yang gemar menggunakan media sosial dalam kesehariannya. Mirisnya, cyberbullying dapat meninggalkan jejak digital yang bisa berdampak jangka panjang pada seseorang atau kelompok. Pernah nggak sih kalian komen jelek di teman kalian? Pernah nggak sih kalian posting foto yang memalukan teman kalian di sosial media? Atau kalian pernah bajak akun sosmed teman-teman dengan konten-konten yang bisa bikin dia malu? Nah, itu adalah beberapa contoh yang disebut cyberbullying, sob. Dan yang bikin kaget, menurut data yang diperoleh Kemendikbud, sebanyak 41% remaja di Indonesia dalam usia 15 tahun pernah dirundung lebih dari sekali dalam 1 bulan. Itu kan cuma iseng, jangan dianggap serius lah. Ya, kita kan nggak tahu perasaan orang lain, sob. Yang buat kita bercanda bisa jadi menyakiti seseorang secara mendalam, apalagi dilakukannya berulang-ulang kali. Di era sekarang bukan cuma mulut yang harus dijaga, sob, jari jemari juga. Jari yang nggak dijaga bisa bikin orang lain sakit hatinya, dampaknya bisa panjang. Bisa bikin kepercayaan diri rendah, malas bersosialisasi, terus menyendiri, depresi, dan yang paling parah, bikin orang berniat bunuh diri. Alah cemen, masa dibecandain doang depresi? Nah, kita tuh nggak pernah tahu karakter dan latar belakang seseorang. Bisa jadi komentar kecil yang kita anggap bercanda justru membuka luka masa lalunya. Dan kita nggak tahu udah berapa lama ia membawa beban sedihnya. Ya, kalau kita nggak bisa bikin orang seneng, paling nggak jangan nambah beban mereka ya, sob. Kita lanjutkan. Beberapa contoh perundungan yang sering terjadi di dunia maya diantaranya mengucilkan orang tertentu saat bermain game online, melakukan pelecehan terhadap sesama ataupun lawan jenis, memaksa untuk mengirimkan pesan atau gambar yang berbau seksual, mempermalukan orang lain di media sosial dengan menyebarkan kebohongan, memberikan pesan berbentuk ejekan ancaman melalui kolom komentar media sosial, membuat akun palsu dengan nama korban, lalu menebar informasi yang dapat membuatnya malu, dan bisa juga dalam bentuk membuat grup chat yang berisi banyak orang dan memasukkan korban ke dalam grup tersebut untuk mengolok-olok secara bersama-sama. Nah, di sini penyebab cyberbullying, kita lihat ada yang berupa ikut-ikutan teman, ada yang berupa sulit berempati terhadap orang lain, ada yang berupa ingin terlihat kuat di mata orang lain, ada yang berupa upaya untuk mendapatkan popularitas, dan
hubungan yang tidak baik dengan sesama. Apa sih dampak cyberbullying pada korban? Dampak cyberbullying sama buruknya dengan perundungan di dunia nyata. Dalam beberapa kasus, efek yang ditimbulkan bahkan lebih parah. Nah, tentunya bahaya cyberbullying itu tidak hanya berkaitan dengan gangguan mental, namun juga bisa berkembang ke arah fisik. Nah, di sini kita melihat dampak perundungan di dunia maya yang perlu diwaspadai. Gejala fisik seperti sakit kepala ataupun sakit perut secara tiba-tiba tanpa penyebab. Bisa dengan berkurangnya rasa percaya diri, tidak seperti hari-hari sebelum-sebelumnya, seperti biasanya. Nah, bisa juga kesulitan untuk tidur ataupun beristirahat, tidak seperti biasanya. Nah, bisa tiba-tiba hilang kepercayaan pada orang lain, dan tiba-tiba waspada dan curiga yang berlebihan. Nah, gangguan kecemasan juga termasuk tanda-tandanya. Nah, hilangnya motivasi untuk beraktivitas, itu juga merupakan ciri-cirinya. Hilangnya motivasi ini sulit beradaptasi dengan lingkungan. Nah, depresi juga termasuk mempengaruhi ya. Munculnya keinginan untuk bunuh diri juga termasuk. Hasil penelitian menyatakan bahwa anak-anak yang menjadi korban cyberbullying lebih rentan untuk menyakiti dirinya sendiri hingga melakukan aksi bunuh diri. Sementara mereka yang berperan sebagai pelaku itu biasanya 20% berisiko lebih tinggi memiliki pemikiran untuk membunuh dan bahkan melakukan perbuatan bunuh diri. Nah, di sini akan ada kuis untuk mencegah cyberbullying, akan saya berikan nanti kepada peserta didik dalam bentuk objektif test. Bentuknya multiple choice, pilihan berganda ya. Nah, di sini nanti siswa akan memilih jawaban yang menurut mereka lebih sesuai dengan kepribadiannya. Nah, di sini nanti anak-anak akan diajak juga untuk bermain kartu ya atau tidak. Yes or no. Di sini ada beberapa pertanyaan seperti yang kita lihat di dalam gambar. Coba disimak dulu video berikut. Hei, tunggu dulu. Apakah kamu korban cyberbullying? Jika iya, acara ini memang pas buat kamu. Dulu, bullying dilakukan secara langsung. Namun sekarang, bullying dapat dilakukan melalui internet yang dinamakan cyberbullying. Dampak dari cyberbullying itu bisa bikin orang depresi loh. Bahkan sampai hal-hal yang nekat sekalipun seperti bunuh diri. Apakah kamu tahu pelaku cyberbullying bisa mendapatkan ancaman 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah? Jadi, bagaimana cara mencegah cyberbullying? Pertama, jangan merespon komentar negatif. Kedua, melapor kepada orang tua. Dan ketiga, jangan membagikan data pribadi yang tidak perlu. Nah, itulah hal-hal seputar cyberbullying.
yang perlu kamu ketahui. Ingat, bunuh diri bukanlah solusi. Oke, baik. Kita lanjutkan. Cara mengatasi cyberbully. Beberapa tindakan ini bisa dilakukan untuk mengatasi perundungan di dunia maya. Yang pertama, blok akun pelaku bullying. Yang kedua, keluar dari grup ataupun platform yang tempat perundungan itu terjadi. Yang ketiga, laporkan akun pelaku ke platform ataupun website terkait, maka nanti akan ada pemblokiran ataupun di-ban ya untuk akun tersebut. Kemudian yang keempat, ceritakan perlakuan yang Anda terima ke orang yang bisa dipercaya. Yang kelima, simpanlah bukti-bukti perundungan, lalu laporkan kepada pihak berwajib. Dan yang terakhir, jika perundungan itu yang diterima itu mulai mengganggu mental ya, ini agak sedikit nggak bisa dibaca. Nah, konsultasikan ke dokter. Tentunya langkah ini membutuhkan kerjasama dari orang tua ya. Nah, di sini nanti kita akan masuk ke dalam asesmen yang memberikan pertanyaan tentang contoh cyberbullying yang diketahui oleh anak-anak. Nah, dan nanti ada refleksi untuk peserta didik, di mana mereka akan mengamati selama seminggu untuk melihat penyebab, bahkan untuk mencegah, serta bagaimana caranya untuk mengatasi cyberbullying. Ya. Jadi dari topik yang tadi kita akan melihat kesimpulan dan implikasinya. Di dalam kesimpulannya, cyberbullying sudah fenomena yang sering terjadi pada era teknologi seperti zaman sekarang ya. Kemudian dampak perundungan di dunia maya ini juga tidak kalah mengerikan. Dan korban perundungan bahkan memilih untuk mengakhiri hidup karena perundungan yang diterima. Jadi sangat penting untuk kita bisa peduli dengan teman-teman yang mengalami bullying secara cyber. Walaupun di dunia nyata juga kita harus tetap care ya untuk mereka. Dan untuk implikasinya, remaja itu perlu ikut aktif untuk mencegah dan mengatasi masalah cyberbullying, baik itu terhadap teman dekat ataupun orang yang sama sekali kita belum kenal dan kita melihat ada terjadi peristiwa bully. Nah, kita wajib harus ikut aktif ya melaporkan kepada pihak berwajib ataupun orang tua korban. Ya, sampai di sini dulu topik kita kali ini. Sampai jumpa. Bye-bye.